Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang panas pada pagi itu Alia memasuki gedung kantor Innotech dengan langkah mantap tapi hati yang gelisah. Sebagai CEO perusahaan teknologi itu yang sedang menyamar sebagai karyawan baru di divisi pemasaran, dia datang untuk menyelidiki keluhan karyawan dan penurunan kinerja yang aneh. Tapi tak disangka pada hari pertama kerjanya sebuah kejadian mengguncang dunianya. Saat dia duduk di meja kerjanya, suara lantang Pak Budi, manajer divisi operasional, memanggil Rina, karyawan divisi keuangan, ke ruangannya, dan apa yang Alia dengar selanjutnya membuat darahnya mendidih. Rina, seorang wanita berusia 28 tahun dengan rambut pendek bergelombang dan wajah oval yang cerah, berdiri di depan meja Pak Budi dengan tangan gemetar. Pak Budi, pria berusia 45 tahun dengan perut buncit dan sikap angkuh, berkata dengan nada kasar, "Kamu pikir saya buta, Rina? Laporan dari rekan kerjamu jelas sekali kamu terlalu dekat dengan perempuan lain. Itu gaya hidup tidak cocok di perusahaan ini, di negara kita yang menjunjung nilai agama dan norma masyarakat. Ubah sikapmu atau saya akan laporkan ke atas untuk pemecatan." Rina mencoba membela diri dengan suara lemah. "Pak, saya hanya berteman biasa. Pekerjaan saya selalu tepat waktu. Saya tidak merugikan siapapun. Tolong beri saya kesempatan." Pak Budi tertawa sinis dan menggebrak meja. "Saya sudah punya bukti foto kamu jalan bersama perempuan itu di luar kantor. Jangan bohong lagi, ini peringatan terakhir." Alia yang mendengarkan dari balik pintu yang sedikit terbuka merasa tubuhnya dingin dan marah membara. Sebagai lesbian yang menyembunyikan identitasnya selama lebih dari 10 tahun karena tekanan keluarga tradisional di Bandung dan stigma masyarakat Indonesia yang kuat, dia tahu betul rasa sakit yang dirasakan Rina sekarang. Alia ingat masa kecilnya ketika ibunya selalu memperingatkan tentang dosa besar jika seorang perempuan menyukai sesama jenis, dan ayahnya yang konservatif akan memutuskan hubungan keluarga jika mengetahui kebenaran. Sekarang melihat Rina yang tampak kuat tapi rapuh di hadapan ketidakadilan, Alia merasa terpanggil untuk bertindak meski dia harus menjaga rahasianya sebagai CEO undercover. Setelah pertemuan itu, Alia sengaja menunggu Rina di koridor dan mendekatinya dengan senyum ramah. "Halo, saya Alia, karyawan baru di pemasaran," katanya pelan. "Saya dengar ada masalah tadi, semoga kamu baik-baik saja." Rina memandang Alia dengan mata curiga, tapi melihat kebaikan di wajah wanita yang lebih tua itu, dia menghela napas. "Terima kasih Alia, ini hanya kesalahpahaman biasa." Mereka berjalan bersama ke kantin dan mulai berbincang ringan. Rina menceritakan bahwa dia anak tunggal dari keluarga sederhana di Surabaya yang selalu menekan dia untuk menikah segera dengan pria yang sesuai. Alia mendengarkan sambil menyembunyikan getaran di hatinya karena cerita Rina begitu mirip dengan miliknya sendiri. Di dalam hati Alia mulai merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Rina yang cerdas dan lembut itu, tapi dia tahu ini berbahaya. Malam itu di apartemen sederhananya di kawasan Sudirman, Alia duduk termenung memandang layar ponsel yang menampilkan pesan dari ibunya. "Nak, kapan kamu pulang ke Bandung? Ibu sudah siapkan calon suami yang baik dari keluarga terhormat. Jangan buat ibu kecewa terus." Alia merasa air mata menggenang tapi dia hapus dengan cepat. Sebagai pemimpin perusahaan yang sukses membangun Innotech dari nol sejak usia 26 tahun, dia bangga dengan pencapaiannya, tapi kehidupan pribadinya penuh kepalsuan. Sekarang dengan melihat perilaku Pak Budi yang diskriminatif terhadap stafwer, dia merasa harus mengumpulkan bukti lebih banyak tanpa mengungkap identitas aslinya. Keesokan harinya Alia mulai mengamati lebih dekat. Dia melihat Pak Budi memanggil dua karyawan perempuan lain yang dicurigai memiliki orientasi seksual berbeda dan memberi mereka tugas berlebihan serta komentar sinis tentang norma masyarakat Indonesia. Alia mencatat semuanya dalam buku catatan rahasianya sambil berpura-pura fokus pada pekerjaan pemasaran. Saat istirahat, dia lagi-lagi duduk dengan Rina dan perlahan membangun kepercayaan.
Rina mulai terbuka sedikit menceritakan tekanan keluarganya yang mengancam mengusirnya jika dia tidak membawa pulang calon menantu laki-laki segera. Alia merasa empati yang dalam dan tanpa sadar tangannya menyentuh lengan Rina sebentar sebagai dukungan. Tapi Alia juga merasakan konflik batin yang hebat. Jika dia campur tangan terlalu dalam sebagai karyawan biasa dia bisa dicurigai. Jika dia ungkapkan status CEO sekarang rencana Undercover akan gagal dan perusahaan bisa kacau. Di sisi lain hati nuraninya berteriak bahwa membiarkan diskriminasi terus terjadi sama saja dengan menjadi bagian dari masalah itu. Di akhir minggu pertama Alia sudah mengumpulkan beberapa bukti kecil tapi dia tahu ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Rina mulai memandang Alia sebagai teman dekat dan Alia sendiri mulai mempertanyakan apakah perasaannya terhadap Rina hanyalah empati atau sesuatu yang lebih dalam yang bisa menghancurkan hidup mereka berdua. Selama hari-hari berikutnya Alia terus bekerja keras di siang hari dan menyelidiki di malam hari. Dia menghadiri rapat diisi sebagai karyawan baru tapi diam-diam menganalisis kebijakan Pak Budi yang sering mempromosikan karyawan laki-laki konservatif sambil meminggirkan yang lain. Tekanan dari keluarga semakin berat ketika saudaranya menelepon mengabarkan bahwa ibu mereka sakit karena khawatir Alia tidak kunjung menikah. Alia merasa terbelah antara kewajiban sebagai anak perempuan dan keinginan untuk hidup autentik. Bertemu Rina setiap hari membuat hatinya semakin hangat tapi juga semakin takut karena jika rahasia mereka terbongkar di masyarakat Indonesia yang masih kental dengan nilai tradisional konsekuensinya bisa fatal. Alia tahu dia sedang bermain api tapi dia tidak bisa mundur lagi. Minggu kedua Undercover Alia semakin dalam terlibat dalam kehidupan kantor dan hubungannya dengan Rina mulai berkembang pelan. Setiap pagi mereka bertemu di lift dan berbincang tentang pekerjaan ringan tapi Alia selalu memperhatikan bagaimana Rina berusaha menyembunyikan ekspresi sedihnya setelah pertemuan dengan Pak Budi. Suatu sore setelah jam kerja Alia mengajak Rina minum kopi di kai kecil dekat kantor di kawasan Tamrin. Rina ragu dulu tapi akhirnya setuju. Di sana Rina mulai membuka diri lebih dalam. Saya sudah capek Alia kata Rina sambil menatap cangkir kopinya. Keluarga saya di Surabaya terus mendesak saya pulang dan menikah dengan sepupu jauh mereka yang sudah punya pekerjaan stabil. Mereka bilang kalau saya terus seperti ini saya akan dikutuk dan tidak ada tempat di surga. Rina menjelaskan bahwa sejak remaja dia sudah merasa berbeda tapi tidak pernah berani mengakui bahkan pada dirinya sendiri karena takut diusir. Alia mendengarkan dengan hati yang ikut sakit karena cerita itu persis seperti pengalamannya dulu ketika dia putus dengan pacar pertamanya karena tekanan keluarga. Alia sendiri berbagi sedikit tentang hidupnya tanpa mengungkap terlalu banyak. Saya juga dari keluarga yang sangat tradisional di Bandung kata Alia pelan. Ibu saya selalu bilang perempuan harus menikah dan punya anak agar dihormati masyarakat. Tapi saya lihat banyak orang yang bahagia dengan pilihan sendiri meski sulit. Percakapan itu membuat mereka semakin dekat. Rina mulai tersenyum lebih sering saat bersama Alia dan Alia merasakan perasaan hangat yang lama tidak dirasakannya. Tapi di dalam hati Alia terus berkonflik apakah ini tepat karena statusnya sebagai CEO bisa merusak segalanya jika diketahui. Sementara itu Pak Budi semakin berani. Alia menyaksikan bagaimana manajer itu memanggil Rina lagi untuk peringatan ketiga dan kali ini mengancam akan memindahkannya ke DC dengan gaji lebih rendah jika tidak berubah. Alia merekam percakapan itu secara diam-diam menggunakan ponselnya dari luar ruangan. Bukti semakin kuat tapi Alia tahu dia perlu lebih banyak untuk menghadapi Pak Budi yang punya koneksi kuat di perusahaan. Malam itu Alia menerima telepon dari ayahnya yang marah karena mendengar dari tetangga bahwa Alia jarang pulang dan dicurigai punya gaya hidup tidak biasa. Ayah mengancam akan datang ke Jakarta dan memaksa Alia menikah.
Tekanan itu membuat Alia hampir menangis sendirian di apartemennya. Dia memandang cermin dan melihat wanita 22 tahun yang cantik dan sukses tapi kesepian di dalam. Apakah dia harus terus menyembunyikan siapa dirinya demi karir dan keluarga atau berani mengambil risiko? Pertanyaan itu menghantuinya sepanjang malam. Keesokan harinya di kantor Rina terlihat lebih lelah dan Alia mengajaknya makan siang bersama. Di sana Rina mengaku bahwa dia mulai merasa aman saat bersama Alia dan berterima kasih atas dukungannya. Alia merasa jantungnya berdegup lebih cepat tapi dia ingatkan diri sendiri untuk tetap profesional dan rahasia. Selama minggu itu Alia juga mulai mengumpulkan testimoni dari karyawan lain yang menjadi korban diskriminasi Pak Budi. Seorang karyawan muda bernama Sinta mengaku pernah diperingatkan karena dicurigai dekat dengan teman perempuannya dan sekarang merasa takut setiap hari ke kantor. Alia mencatat semua cerita itu dengan hati yang semakin berat. Dia sadar bahwa masalah ini bukan hanya tentang Rina tapi seluruh budaya toksik di perusahaan yang dipimpinnya sendiri tanpa dia sadari selama ini. Tekanan keluarga semakin menjadi beban ketika ibunya mengirim foto calon suami dan meminta Alia bertemu segera. Alia merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi dia ingin melindungi Rina dan karyawan UR lain dari ketidakadilan. Di sisi lain dia takut kehilangan segalanya jika rahasianya terbongkar. Suatu malam Rina mengirim pesan singkat, "Terima kasih Alia, kamu teman terbaik yang pernah saya punya." Alia membalas dengan hati yang hangat tapi juga takut. Dia mulai mempertanyakan pilihan moralnya, apakah menyembunyikan identitas sebagai CEO adalah keputusan benar atau hanya bentuk pengecutan. Konflik batin ini membuat tidurnya gelisah dan pekerjaannya di siang hari mulai terganggu meski dia berusaha keras menyembunyikannya. Akhir minggu kedua Alia sudah memiliki cukup bukti awal tapi dia tahu konfrontasi dengan Pak Budi harus dilakukan dengan hati-hati. Rina semakin bergantung padanya dan perasaan Alia terhadap Rina semakin kuat meski dia coba menekannya. Di tengah semua itu masyarakat Jakarta yang sibuk dan penuh pandangan konservatif membuat Alia semakin waspada setiap kali berjalan bersama Rina di luar kantor. Dia tahu satu kesalahan kecil bisa menghancurkan reputasi mereka berdua di negara di mana komunitas LGBT masih menghadapi diskriminasi besar. Memasuki minggu ketiga situasi semakin tegang. Pak Budi memanggil Rina lagi, kali ini di depan beberapa karyawan lain dan secara terbuka menuduhnya mempengaruhi rekan kerja perempuan dengan gaya hidupnya. Rina menangis di ruangan itu dan Alia yang kebetulan lewat tidak tahan lagi. Dia masuk ke ruangan dan berkata dengan suara tenang tapi tegas, "Pak Budi, ini bukan cara yang profesional untuk menangani karyawan. Kita harus fokus pada kinerja bukan urusan pribadi." Pak Budi memandang Alia dengan mata marah dan berkata, "Kamu karyawan baru berani ikut campur, ini urusan internal." Konfrontasi pertama itu membuat Alia semakin dicurigai oleh Pak Budi. Malam itu Alia bertemu Rina di taman kecil dekat apartemen Rina di kawasan Kemang. Rina memeluk Alia sambil menangis dan mengucapkan terima kasih karena sudah membelanya. Dalam pelukan itu Alia merasakan kehangatan yang lama hilang dan untuk sesaat dia membiarkan dirinya merasakan perasaan itu. Tapi kemudian dia mundur dan mengingatkan diri bahwa ini berbahaya. Rina melihat kebingungan di mata Alia dan bertanya, "Apa yang kamu sembunyikan, Alia?" Alia hanya menggeleng dan mengalihkan topik. Keesokan harinya seorang rekan kerja bernama Andi yang dekat dengan Pak Budi mulai menyebarkan rumor bahwa Alia terlalu dekat dengan Rina dan mungkin memiliki agenda tersembunyi. Rina mendengar rumor itu dan merasa dikhianati karena dia pikir ada yang membocorkan kedekatan mereka. Alia mencoba menjelaskan tapi Rina marah dan menjauh sementara waktu. Ini menjadi pukulan besar bagi Alia yang mulai menyadari bahwa tindakannya membawa risiko pengkhianatan dari dalam perusahaan.
Sementara itu telepon dari keluarga semakin sering dan ibunya mengancam akan datang ke Jakarta jika Alia tidak segera pulang dan menikah. Alia merasa semakin terpojok. Dia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dengan mendekati karyawan lain secara diam-diam. Beberapa karyawan UR lain mengaku mengalami hal serupa dengan Pak Budi, termasuk pemotongan bonus dan penolakan promosi. Alia mendokumentasikan semuanya, tapi dia tahu dia perlu bukti yang lebih kuat seperti email atau catatan internal. Di saat yang sama perasaannya terhadap Rina semakin dalam dan dia mulai mempertanyakan apakah dia boleh memiliki kebahagiaan pribadi di tengah tanggung jawab besar sebagai CEO. Suatu hari Pak Budi memanggil Alia ke ruangannya dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur urusan di sisi lain. Dia mengancam akan melaporkan Alia ke HR jika terus mengganggu. Alia pulang dengan hati yang berat dan malam itu dia menangis sendirian memikirkan semua pilihan yang ada di depannya. Apakah dia harus mengungkap identitasnya sekarang atau terus menyamar dan membiarkan Rina menderita lebih lama? Konflik moral ini membuatnya hampir tidak tidur. Rina akhirnya memakan Alia setelah mereka bertemu lagi dan berbicara terbuka. Rina mengaku bahwa dia mulai jatuh hati pada Alia tapi takut karena tekanan masyarakat. Alia merasa sama tapi dia tidak bisa mengakuinya sepenuhnya karena rahasianya. Mereka berjanji saling mendukung meski situasi semakin sulit. Andi yang menyebarkan rumor ternyata mendapat promosi dari Pak Budi sebagai imbalan sehingga Alia sadar ada jaringan pengkhianatan di dalam perusahaan. Tekanan keluarga mencapai puncak ketika ayah Alia datang tiba-tiba ke Jakarta dan memaksa Alia bertemu calon suami. Alia menolak dan pertengkaran hebat terjadi di mana ayahnya mengancam memutuskan semua bantuan finansial jika Alia tidak patuh. Alia merasa hancur tapi dia tetap teguh. Di kantor situasi semakin panas ketika Pak Budi mulai menarget Rina dengan tugas tidak manusiawi yang membuat Rina hampir sakit. Alia memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani dengan mengirim bukti anonim ke Dewan Direksi tapi dia ragu karena bisa membahayakan posisinya sendiri. Rina mulai curiga bahwa Alia menyimpan rahasia besar dan menuntut kejujuran. Alia merasa terjebak dan harus membuat keputusan yang bisa mengubah segalanya. Minggu keempat membawa badai besar. Alia akhirnya mengonfrontasi Pak Budi secara langsung dengan beberapa bukti yang dia kumpulkan. Di ruang rapat Alia menunjukkan rekaman dan testimoni karyawan tentang diskriminasi. Pak Budi marah besar dan menuduh Alia sebagai pengkhianat yang bekerja sama dengan karyawan bermasalah. Konfrontasi itu menyebar cepat di kantor dan Rina mendengar bahwa Alia membelanya habis-habisan. Rina merasa terharu tapi juga bingung kenapa Alia begitu gigih. Malam itu Rina datang ke apartemen Alia dan mereka berbicara panjang. Rina mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan Alia hampir mengakui identitasnya tapi dia menahan diri karena takut. Alih-alih mereka berpelukan dan untuk pertama kalinya Alia merasakan kedekatan emosional yang dalam tanpa kata-kata berlebih. Tapi keesokan harinya Andi yang merasa terancam membocorkan percakapan pribadi Rina dan Alia ke Pak Budi sehingga rumor semakin liar. Pak Budi menggunakan itu untuk menekan Rina lebih keras dan mengancam akan memecatnya segera. Rina merasa dikhianati lagi dan menjauhi Alia sementara waktu. Alia merasa sakit hati dan mulai mempertanyakan semua keputusannya. Tekanan dari keluarga semakin parah ketika ibunya sakit karena stres dan meminta Alia pulang segera untuk menikah sebagai syarat terakhir. Alia merasa dia harus memilih antara keluarga dan kebahagiaannya sendiri. Dalam saat krisis itu Alia memutuskan untuk mengungkap sebagian rahasianya kepada Rina. Dia mengaku bahwa dia memiliki posisi lebih tinggi di perusahaan tapi tidak sepenuhnya mengatakan dia CEO. Rina terkejut tapi memakan dan mereka semakin dekat. Tapi pengkhianatan datang dari dalam ketika seorang karyawan yang Alia percaya ternyata bekerja sama dengan Pak Budi dan melaporkan semua gerakan Alia.
Konfrontasi besar terjadi ketika Pak Budi mengumpulkan bukti dan menuduh Alia sebagai dalang di balik keluhan karyawan. Alia hampir kehilangan kendali dan merasa semua usahanya sia-sia. Rina yang mendengar tentang itu datang membela Alia di depan Pak Budi dan itu membuat hubungan mereka semakin kuat meski berisiko. Alia merasakan luka emosional yang dalam karena melihat orang yang dicintainya menderita. Di akhir minggu Alia menerima panggilan dari Dewan Direksi yang mulai curiga dengan laporan anonim. Dia tahu saat pengungkapan penuh semakin dekat dan dia harus siap dengan semua konsekuensi termasuk kehilangan keluarga dan mungkin perusahaan. Rina juga mulai mempertanyakan apakah cinta mereka layak diperjuangkan di tengah semua tekanan sosial dan keluarga di Indonesia. Minggu kelima adalah puncak dari semua konflik. Alia akhirnya mengungkap identitas aslinya sebagai CEO di rapat darurat Dewan Direksi. Dia mempresentasikan semua bukti diskriminasi Pak Budi dan menuntut perubahan kebijakan perusahaan. Pak Budi diberhentikan segera tapi dia membalas dengan menyebarkan rumor tentang orientasi seksual Alia dan Rina ke media lokal dan keluarga mereka. Keluarga Alia marah besar dan ayahnya mengancam memutuskan semua hubungan. Rina juga menghadapi tekanan hebat dari keluarganya di Surabaya yang hampir mengusirnya. Alia dan Rina menghadapi semua itu bersama meski penuh luka. Perusahaan mulai berubah dengan kebijakan inklusi baru tapi Alia harus membayar harga mahal dengan kehilangan kepercayaan dari sebagian karyawan dan keluarganya sendiri. Setelah badai reda Alia dan Rina memutuskan untuk terus bersama meski dihadapkan pada stigma masyarakat. Alia sadar bahwa kebenaran yang dia ungkap telah membawa perubahan tapi juga banyak korban termasuk hubungan keluarganya. Rina belajar untuk lebih kuat dan mereka berdua mulai membangun hidup baru dengan saling mendukung. Apakah mengungkap kebenaran selalu membawa keadilan meskipun harus menghancurkan hubungan keluarga dan mengorbankan banyak pihak yang tidak bersalah?